Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, salam sehat. Malam ini kita alhamdulillah bertemu dan akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh budayawan Gayo, Bapak Muhammad Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan beliau sehat dan insya Allah kita akan korek dari beliau sejumlah hal yang berkenaan dengan budaya. Mungkin bagian ini kita biasa bagi beberapa bagian. Terutama kita ingin gali hal-hal yang agak khusus mengenai motif-motif yang ada pada kain, pada papan dan sebagainya yang di Gayo disebut ukir kerawang atau motif kerawang. Pak Ridwan, bolehkah Bapak cerita sedikit tentang motif-motif yang ada di Gayo yang dikenal dengan motif upo kerawang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kru yang kami hormati, pada kesempatan ini sesuai dengan harapan kru yang hadir, kami akan coba menjelaskan semampu kami apa yang kami ketahui tentang ini. Mudah-mudahan dengan adanya kerja keras dari kru, seiring waktu berjalan mungkin yang kami sampaikan dan tidak keliru, ada pembenaran selanjutnya. Alhamdulillah. Yang pertama kita berangkat dari kerawang Gayo. Kerawang dalam arti makna yang sebenarnya adalah petunjuk. Petunjuk. Alhamdulillah. Ataupun bisa juga dulu disebut kitab. Tapi dengan masuknya agama Islam ke Gayo, maka berubah itu menjadi petunjuk. Haluan orang Gayo. Kira-kira harapan yang dituangkan dalam kerawang itulah ciri khas yang harus dimiliki ataupun identitas yang harus dimiliki sebagai warga negara Gayo. Seseorang itu baru disebut dia bisa menjadi orang Gayo apabila sudah memenuhi unsur yang ada dalam kerawang tersebut. Contoh, di dalam motif kerawang itu ada namanya mun berangkat ataupun mun beriring. Mun bergerak dari satu tempat ke tempat lain, pertanda ada yang mau diantarkan, apakah berbentuk mendung untuk hujan, tapi yang kita khusus ke mun berangkat dalam bahasa Gayo. Mun berangkat ini artinya beluh arasirai, mewen arasiwi. Itu ciri khas orang Gayo. Kalau dia berangkat ke suatu tempat pasti ada yang dicari. Kalau dia menunggu pada satu tempat ada yang ditunggu. Terlepas dari situ, kalau kita pergi tidak ada tujuan, diam di tempat tidak ada yang ditunggu, berarti itu bukan ciri orang Gayo. Apa makna yang terkandung di sini? Berarti orang Gayo itu dituntut harus bergerak setiap hari, mencari nafkah untuk pribadi, untuk keluarga dan sebagainya. Berarti kalau malas bukan orang Gayo. Nah, mohon maaf ini, saya terpaksa menerjemah ini dengan yang sebenarnya. Berarti orang Gayo itu harus dituntut dia rajin, harus dituntut kreatif dan sebagainya. Kemudian di dalam motif kerawang Gayo itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang sedikit pendek, ada yang sedikit. Itu membuktikan bahwa orang Gayo itu harus menghormati perbedaan. Kalau ada yang kecil ya, pantas berulo, lemem bertona, tetapi tetap dia di dalam kandungan simpul Gayonya. Nanti akan kita tunjukkan contoh-contoh spesifik. Itu mun berangkat. Singkatnya beluh arasirai, mewen arasiwi. Itu salah satu identitas orang. Kemudian identitas kedua ada di situ namanya pucuk rebung. Pucuk rebung itu adalah doa harapan suku Gayo ini. Harapannya mudah-mudahan setiap anak yang dilahirkan berfungsi lah ya. Minimal sepadan dengan keberuntungan pucuk rebung itu terhadap manusia.
waktu kecil dia bisa untuk sayur. Ya. Ngekul orang, ngukin bengkon, ngukin peger, ngukin pelide, ngukin. Inilah harapan ini. Berarti dengan demikian sesepuh kita zaman dahulu mengharapkan orang Gayo ini adalah orang yang berguna bagi bangsanya, bagi minimal bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kalau ada di antara kita yang tidak bermanfaat terhadap lingkungan sekitar, mohon maaf, berarti ini bukan ciri-ciri orang Gayo. Sekalipun dia dari suku Gayo, berarti dia tidak memanfaatkan identitas yang diharapkan oleh orang Gayo. Kemudian yang kedua, harapan yang kedua, yang ketiga, dikukur. Kain kukur. Bukan kain kukur. Oh. Dikukur. Dikukur. Dikukur ini dalam arti kata, ada sebuah kayu yang pohonnya besar, tapi buahnya kecil. Oh. Kayu jenis apapun itu kalau udah pohonnya besar, buahnya kecil, itu namanya kayu dikukur. Dalingnya ngoki siri, ulung rubuh ngoki lomohin. Betul. Daling kolak ngoki seren, kayu rubuh ngokin promo. Dengan harapan dinisbatkan kepada kita orang Gayo, bagaimanapun besar pangkat, besar jabatan kita dan sebagainya itu, kalau seandainya ada jatuh dari atas, tidak membahayakan orang yang di bawah. Ini diharapkan begitulah kira-kira. Bagaimana berarti wujud temaah dia tekabur gerengguk arai orang Gayo. Setelahnya harus dibersihkan dari najis batin. Karena menurut orang Gayo, najis yang paling bahaya itu bukan kotoran manusia, bukan kotoran anjing. Najis yang paling berat kita basmi adalah najis batin. Sebagaimana kata Soekarno tadi, saya kalau berhadapan dengan negara luar saya tidak gentar, tapi berhadapan dengan warga Indonesia, itulah kira-kira ini. Jadi, kemudian harapan yang keempat, ini putar tali. Ini rujukan siapapun yang menjadi raja, imam, petua, rakyat, dia mempunyai hak keempat. Raja apa haknya di sini? Ini sudah tergantung. Petua apa, imam apa, rakyat, ini sudah diciptakan. Jadi sistem kerjasama keempat inilah, keempat opak sagi, dewa opak sagi ini yang sekarang disebut dengan cara kopak atau ini yang disimpulkan dengan putar tali. Putar tali ini pola kerja raja, rakyat, imam, petua. Yang raja warnanya kuning, benangnya warna kuning, berbelok-belok dia. Kemudian imam putih, petua merah, rakyat hitam. Jadi menyelip dia ke atas, ke bawah, ke tengah. Apa maksudnya? Seorang raja Gayo itu kenikmatannya tidak terlampau tinggi. Saat-saat tertentu dia bisa di atas, saat tertentu di tengah, saat tertentu walaupun raja dia harus di bawah. Demikian juga imam, demikian juga petua. Ini disimpulkan kenapa disebut namanya putar tali. Ini diambil dari perwujudan pemintalan tali dulu dari ijuk. Kenapa bisa gajah ditarik, kenapa bisa apa? Gelondongan kayu besar untuk bikin rumah. Ditarik dengan tali. Kayu ini bisa ditarik dengan itu. Dari situlah disimpulkan. Ini menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan ini wajib. Jadi kalau ada orang Gayo misalnya mau mencokeh-cokeh sedikit tentang persatuan, itu bukan terus sekarang dikenal dengan hoax segala macam, itu bukan identitas Gayo, bukan pakaian orang Gayo itu. Kalau kita masih berkeinginan menyebarkan hoax dan sebagainya. Jadi kita diharapkan itu raja fungsinya dia di dalam putar tali ini kunul tarukan remala, kunul tarukan memutus peri, remalan tarmulu meretang tali. Nah ini fungsi raja. Itu makanya dia saat di atas dia menarik, yang di bawah saat di tengah mendorong, saat di depan menarik ke depan. Kalau di daerah Jawa kita kenal dengan tut wuri handayani, inggar sosung trodo, ing madio mangun kurso. Kita sudah ada ini. Raja remalan tarmulu, malam bertungkat berperi berabun, imam sedik sasat, petua menjadi kesehatan, imam memperusunat, rakyat tidak mempakat. Sudah ada fungsi masing-masing. Inilah yang disimpulkan di dalam budaya adat, dalam Kerawang Gayo. Dan ini versi yang saya pelajari dan saya dengar yang saya sampaikan. Kalau
tidak tertutup kemungkinan versi lain masih ada. Yang penting kita sudah berbuat, seiring waktu berjalan, masukan-masukan tetap kita adopsi untuk menyempurnakan apa yang tertera dalam tuntunan orang Gayo. Kemudian setelah ini, karena dulu kan belum ada bahasa persatuan, sehingga ini Kerawang ini dipahat ke batu. Karena Gayo ini menurut yang saya dengar-dengar 8.000 tahun yang lewat sudah ada suku Gayo. Sehingga tuntunan ini dipahat ke batu, dibuat ukiran rumah, ditaruh di menasa, ditaruh di rumah untuk mengingatkan kepada kita orang Gayo bahwa inilah tuntunan kita, jangan lepas dari sini. Ini makna dari Kerawang ini untuk sementara. Menurut yang saya, kemudian ada lagi motif-motif lain, itu disesuaikan dengan keadaan zaman. Kemudian yang wajib penuh motif itu dibuat adalah ke dalam Upuh Wulan-Wulan. Upuh Wulan-Wulan ini kita gunakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang datang, baik tamu ataupun masyarakat biasa, yang dinobatkan menjadi warga negara setempat. Salah satu contoh misalnya Aman Mayak ataupun Iden Mayak yang datang ke satu kampung, sampai ke kampung itu disambut dengan Upuh Wulan-Wulan. Dalam arti kata, Man Mayak ataupun Iden Mayak itu sudah pindah orang atau pindah ruang ke kampungnya. Demikian juga pembesar yang datang ke satu daerah. Sering kita laksanakan itu pemakaian Upuh Wulan-Wulan. Dalam arti kata, dia sudah dinobatkan menjadi putra Gayo. Suka tidak suka dia sudah menjadi orang Gayo. Walaupun Gayo itu sebagai daerah keduanya. Nah, itu bergantung penafsiran masing-masing. Sementara sebelum ada pertanyaan selanjutnya, kita pada sampai di sini dulu. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan lagi. Luar biasa. Jadi memang akan cerita panjang Pak Ridwan ini. Kita melihat tadi ada istilah pucuk rebung, ada di bumi, kemudian ada awan di langit. Bagaimana orang Gayo menyatukan ini antara bumi dan langit menjadi satu, dan itu dilahirkan dalam motif pada baju, mungkin pada papan dan sebagainya. Ini ide-ide yang luar biasa, saya kira. Kekaguman kita pada nenek moyang yang menciptakan ini tentu dahsyat. Kreativitas mereka mungkin pada saat di mana teknologi masih jauh, tapi mereka sudah menggoreskan itu pada kain yang disebutkan tadi oleh Pak Muhammad Ridwan. Warna-warna pun mempunyai kekhasan sendiri, keperluan sendiri. Tentu masih banyak yang kita ingin tanyakan kepada Pak Ridwan. Misalnya Upuh Wulan-Wulan, kain adat itu diberikan atau diselempangkan kepada tamu, itu kan juga luar biasa. Saya pernah dengar Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta ketika datang ke Takengon juga diselempangkan Upuh Wulan-Wulan. Jadi berarti penghargaan orang Gayo terhadap Wakil Presiden ketika itu Muhammad Hatta ingin meminta bahwa beliau menjadi orang Gayo. Begitu juga pejabat-pejabat selanjutnya, tamu-tamu agung selanjutnya diminta oleh warga Gayo, tamu-tamu itu jadilah orang Gayo, mengikuti adat dan sifat-sifat yang bijaksana dan baik. Saya kira kita akan lanjutkan sesuai dengan permintaan Pak Ridwan tadi. Kita akan gali terus hal-hal yang masih tersimpan di hati tokoh budayawan Gayo ini. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.